Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan mencoba membahas sejarah kuno berkaitan dengan sejarah dari salah satu raja dari Persia yang sering dibicarakan di zaman modern. Raja Persia ini bernama Xerxes I. Dia dikenal dengan ambisi besarnya untuk menaklukkan Yunani dengan mengumpulkan pasukan besar yang digunakan untuk menyerang Yunani. Lalu, apakah ambisi besarnya ini dapat tercapai? Berikut ini adalah sejarah Xerxes I. Xerxes merupakan raja dari Kekaisaran Persia yang memerintah dari tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. Gelar seorang raja dari Kekaisaran Achaemenid Persia adalah Shahanshah. Kata ini sering diterjemahkan sebagai kaisar dan memiliki makna raja dari semua raja. Sejarah dari Xerxes sendiri dapat dilihat di dalam kitab Ester dan karya-karya dari sejarawan kuno seperti Herodotus, Diodorus Siculus, Quintus Curtius Rufus, serta Plutarch. Herodotus sendiri menulis kisah Xerxes di dalam ekspedisinya ke Yunani. Perlu diketahui bahwa nama Xerxes adalah versi Yunani dari Hayarsa atau Hasharshah yang berasal dari bahasa Persia. Nama ini kemudian dikenal di dunia barat sebagai Xerxes dan di dunia timur sebagai Hasharshah. Kemudian di dalam silsilah keluarga, Xerxes merupakan keturunan dari Cyrus the Great, seorang raja yang mendirikan Kekaisaran Persia. Silsilah ini diturunkan oleh ibunya yang bernama Atossa. Dia merupakan putri dari Cyrus the Great. Sementara itu, ayahnya yaitu Darius yang juga merupakan raja Persia selama 36 tahun. Oleh sebab itu, Xerxes tidak kesulitan di dalam memperoleh tahta Kekaisaran Achaemenid Persia. Di dalam pemerintahannya ini, Xerxes dikenal karena telah menyelesaikan banyak proyek pembangunan di seluruh kekaisaran. Namun, daripada itu, yang paling dikenal dari raja ini adalah ambisi besarnya untuk menaklukkan Yunani pada tahun 480 sebelum Masehi. Menurut Herodotus sendiri, Xerxes telah mengumpulkan pasukan tempur terbesar pada zaman itu. Pada saat Persia masih diperintah oleh Darius, terjadi pemberontakan di Ionia. Pemberontakan ini dibantu oleh Athena. Akibat ikut campurnya orang Yunani ini, Darius melakukan invasi ke Yunani pada tahun 492 sebelum Masehi. Akan tetapi, invasi Darius ini dapat digagalkan oleh pasukan Yunani di dalam pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada tahun 486 sebelum Masehi, Darius meninggal dunia. Keinginan untuk menaklukkan Yunani kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Xerxes. Tak lama kemudian, Xerxes mengumpulkan pasukan besar. Xerxes yakin akan keberhasilannya dalam menaklukkan Yunani, sebuah ambisi yang tidak dapat diwujudkan oleh ayahnya. Sekarang, Xerxes ingin mewujudkan ambisinya itu. Xerxes bukanlah anak sulung Darius, akan tetapi Xerxes merupakan anak sulung dari pernikahannya dengan Atossa, sehingga Xerxes dipilih sebagai penerus. Setelah kematian Darius, kakak tiri Xerxes yaitu Artabazenes mengklaim tahta. Akan tetapi dia ditolak karena ibunya adalah orang biasa, sementara ibu Xerxes adalah putri dari pendiri Kekaisaran Persia. Oleh sebab itu, Xerxeslah yang paling layak mewarisi tahta. Setelah Xerxes naik tahta, panglima tertinggi Angkatan Darat Xerxes yaitu Mardonius menekan Xerxes untuk segera melakukan ekspedisi militer ke Yunani. Motif Mardonius sendiri tampaknya bersifat pribadi karena Mardonius berharap untuk memerintah negara yang ditaklukkan sebagai satrap. Sementara itu, paman sekaligus penasehat Xerxes yang bernama Artabanus mencoba membujuk Xerxes untuk membatalkan ekspedisi tersebut. Akan tetapi, Xerxes lebih memilih pendapat dari Mardonius untuk segera melakukan ekspedisi ke Yunani. Meski begitu, sebelum menyerang Yunani, ada banyak hal yang harus diurus seperti pemberontakan Babilonia dan Mesir. Pada akhirnya, Xerxes menghabiskan waktu sepanjang tahun 485 sebelum Masehi untuk memadamkan pemberontakan dan memulihkan ketertiban.
Meskipun kakeknya Cyrus adalah seorang raja yang sangat dekat dengan orang Babilonia, Xerxes berlaku sebaliknya. Dia telah menaklukkan kota tersebut dan melebur patung emas Marduk, dewa pelindung Babilonia. Orang Babilonia menganggap tindakan Xerxes ini merupakan penghinaan terhadap martabat dan tradisi Babilonia. Oleh sebab itu, orang Babilonia memberontak terhadap Persia sebanyak 2 kali. Pada akhirnya, pemberontakan ini dapat ditumpas pasukan Persia setelah mengepung Babilonia. Setelah berhasil memulihkan ketertiban di kekaisarannya, Xerxes kembali mengalihkan perhatiannya untuk menaklukkan Yunani. Xerxes menghabiskan waktu 4 tahun untuk mengumpulkan persediaan dan persenjataan yang cukup yang digunakan untuk menyerang Yunani. Xerxes juga merekrut sebanyak mungkin orang dari berbagai daerah untuk membentuk pasukan yang sangat besar. Sebuah catatan dari Herodotus menceritakan kisah Pitias dari Lydia. Pitias memiliki 5 putra dan semuanya ikut ke dalam pasukan ekspedisi Xerxes ke Yunani. Pada musim dingin tahun 481 sampai 480 sebelum Masehi, Pitias menjamu Xerxes dan pasukannya dengan mewah di Sardis. Pitias juga menawarkan sejumlah besar uang kepada Xerxes untuk ekspedisi tersebut. Akan tetapi, Xerxes menolak tawaran itu dan sebagai gantinya, Xerxes malah memberikan penghargaan kepada Pitias. Xerxes memberikan banyak uang kepada Pitias. Sebelum keberangkatan Xerxes ke Yunani, sebuah pertanda buruk dalam bentuk gerhana muncul di langit. Akan tetapi, Xerxes diyakinkan oleh para peramal bahwa hal itu tidak berarti apa-apa, sehingga Xerxes tetap melanjutkan rencananya. Sementara itu, Pitias yang menyadari pertanda itu sebagai peringatan akan datangnya malapetaka. Pitias yang mengetahui kemurahan hati dari Xerxes kemudian bertanya kepada Xerxes apakah putra sulungnya dapat dibebaskan dari pasukan Xerxes menuju Yunani, sehingga Pitias akan memiliki setidaknya 1 putra yang dapat meneruskan dirinya sebagai pewaris Lydia. Setelah mendengar permintaan Pitias ini, Xerxes menjadi marah. Menurut Xerxes, Pitias telah meragukan kemenangannya di Yunani. Xerxes kemudian memerintahkan putra tertua Pitias dikeluarkan dari pasukannya dan dipotong menjadi 2. Mayatnya yang terbelah menjadi 2 kemudian diletakkan di antara jalan yang dilalui pasukan besarnya. Menurut Herodotus, jumlah pasukan ekspedisi Xerxes mencapai lebih dari 2 juta orang, beserta dengan 4.000 kapal. Kemudian, untuk menggerakkan kapal-kapalnya dengan bebas, dia membuat sebuah kanal yang digali di dekat Athos. Xerxes kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyeberangi Selat Dardanella menuju Eropa. Untuk menggerakkan pasukannya yang besar itu, Xerxes membangun jembatan-jembatan di atas air. Sementara itu, di kubu Yunani, orang-orang Yunani telah memobilisasi kekuatan mereka di bawah arahan Athena dan mengirim pasukan untuk menghadapi ekspedisi Persia. Pasukan darat Yunani kemudian bertemu dengan pasukan darat Persia dalam pertempuran Thermopylae. Sementara itu di laut, armada Yunani bertemu dengan armada Persia dalam pertempuran Artemisium. Kedua pertempuran awal itu dapat dimenangkan oleh pasukan Persia. Dengan 2 kemenangan itu, jalan bagi pasukan Xerxes menuju kota Athena terbuka lebar. Xerxes yang sangat marah terhadap kota Athena kemudian membakar kota itu. Setelah 2 kekalahan tersebut, orang-orang Yunani meninggalkan Athena dan sebagian besar wilayah pedesaan. Orang Yunani kemudian mengumpulkan kekuatan di lepas pantai daratan Aegina dan di Peloponesi. Sementara itu, kapal-kapal Yunani yang tersisa ditempatkan di Selat Salamis. Sedangkan di kubu Persia, Xerxes mengumpulkan para jenderalnya untuk membahas kelanjutan ekspedisinya. Apakah akan menyerang Yunani di Salamis atau pulang ke Persia dengan kemenangannya yang telah menghancurkan Athena? Mardonius menyarankan untuk melakukan pertempuran laut. Pendapat Mardonius ini diikuti oleh para jenderal yang lainnya. Sementara itu, penolakan datang dari Artemisia dari Karia. Dia memberikan pilihan lain kepada Xerxes. Artemisia menyarankan Xerxes tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan kemenangan. Cukup menahan orang-orang Yunani di tempat mereka sampai persediaan mereka habis dan Yunani menuntut perdamaian. Akan tetapi, Xerxes memilih pendapat mayoritas, yaitu dengan melakukan pertempuran laut.
Armada Persia kemudian menyerang armada Yunani di Salamis. Pertempuran laut besar kemudian terjadi di dalam pertempuran Salamis. Dengan strateginya untuk memancing kapal-kapal Persia masuk ke celah sempit, pada akhirnya pertempuran laut ini dimenangkan oleh armada Yunani. Setelah kekalahan itu, Xerxes meminta nasihat kepada Artemisia. Artemisia menyarankan Xerxes untuk kembali ke Persia dan menyerahkan sebagian pasukannya kepada Mardonius untuk tetap tinggal di Yunani. Kali ini Xerxes menerima nasihat dari Artemisia. Pasukan Persia di Yunani sekarang dipegang oleh Mardonius. Akan tetapi di tahun berikutnya di dalam pertempuran Plataea, pasukan Persia yang dipimpin Mardonius mendapatkan kekalahan telak dalam melawan pasukan Yunani. Mardonius sendiri terbunuh dan pasukan Persia tercerai-berai. Dengan begitu, ambisi Xerxes untuk menaklukkan Yunani telah hancur. Sekembalinya Xerxes ke Persia, dia kemudian memusatkan perhatiannya untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan. Proyek pembangunan tersebut memakan biaya yang mahal, yang bahkan biayanya jauh melebihi biaya ekspedisinya ke Yunani. Pembangunan tersebut meliputi pembuatan jalan, mendirikan bangunan megah, dan perluasan pembangunan di wilayah Susa dan Persepolis. Pada saat pemerintahan Xerxes, Kekaisaran Persia mengalami banyak pengeluaran. Oleh sebab itu, untuk mengatasi ini, pajak bagi rakyat Persia berada di tingkat tertinggi. Selanjutnya, pada sekitar tahun 466 sebelum Masehi, pasukan Athena yang dipimpin Cimon tiba di Asia Kecil. Athena kemudian membantu kota-kota di Ionia untuk mendeklarasikan kemerdekaannya terhadap Persia. Akibatnya, muncul pemberontakan besar di Ionia. Menanggapi ini, Xerxes kemudian mengirim pasukan darat dan laut yang besar untuk menghadapi pasukan Cimon, serta untuk mengembalikan Ionia ke bawah kendali Persia. Menurut Xerxes sendiri, Ionia merupakan daerah yang sangat penting karena menjadi pijakan untuk menyerang Yunani. Pada tahun 466 sebelum Masehi, pasukan Cimon dan pasukan Ionia berhasil mengalahkan pasukan Xerxes di dalam pertempuran Eurymedon. Dengan jatuhnya Ionia, Xerxes mengurungkan niatnya untuk kembali menyerang Yunani. Setelah kekalahan itu, Xerxes kemudian kembali ke proyek-proyek pembangunannya. Dia merancang monumen-monumen yang lebih besar dan megah untuk memperingati pemerintahannya dan lebih besar daripada ayahnya. Namun, rencana pembangunannya terhenti karena pembunuhan yang dilakukan oleh menterinya, yaitu Artabanus. Artabanus membunuh Xerxes dan putranya yang bernama Darius. Namun begitu, putra Xerxes yang lain, yaitu Artasasta I, kemudian membalas kematian Xerxes dengan membunuh Artabanus. Artasasta I kemudian mengambil tahta Persia. Dia kemudian menyelesaikan rencana pembangunan megah Xerxes yang belum sempat diselesaikan ayahnya.